Audiensi antara para nasabah Lembaga Keuangan Mikro PT Akhlakul Karimah, yang merupakan BUMD, dengan DPRD Kabupaten Cianjur digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD, Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026. Audiensi ini digelar menyusul keresahan para nasabah yang hingga kini belum menerima pengembalian dana simpanan mereka yang telah jatuh tempo. Namun sayangnya, harapan nasabah untuk memperoleh kepastian pengembalian dana kembali pupus. Hingga audiensi berakhir, belum ada solusi konkret yang disepakati oleh para pihak terkait. Hadir dalam audiensi tersebut Asisten Daerah 2, Inspektorat Kabupaten Cianjur, jajaran Direksi PT Akhlakul Karimah, para nasabah, serta kuasa hukum nasabah. Sementara dari unsur legislatif, audiensi dihadiri Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah, Ketua Komisi 2 Aziz Muslim, Anggota Komisi 2 Haji Atep Hermawan, serta Sekretaris Komisi 2 Cahya Ibrahim. Demikian Ben melaporkan dari Cianjur. Saya hormati Bu Wasda, saya hormati Pak Kabag Perekonomian, Pak Kabag, Pak Inspektur, Sekretaris Inspektorat, kemudian dari LKM, Direksi LKM Akhlakul Karimah, saya hormati, kemudian dari Lembaga Kantor Hukum dan Advokat RA dan Keri DSH dan rekan yang saya hormati dan para tamu undangan yang hadir yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang berikutnya yang kasihnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada perwakilan dari kantor hukum dan pertama kami mengucapkan permohonan maaf sejak surat kami terima baru kita melaksanakan permohonan audiensinya pada hari ini menimbang beberapa agenda kami sinkronkan. Insya Allah pada forum ini sesuai dengan surat permohonan audiens dari kantor hukum RA dan Keri dan rekan ini yang dalam kedudukan hari ini pemegang kuasa dari beberapa nasabah yang KM atau Karimah. Kami pimpinan DPRD telah mengundang pihak-pihak terkait, ada Ibu Wasda, ada Pak Kabag Perekonomian, ada dari Inspektorat, juga ada dari Direksi Akhlakul Karimah. Insya Allah forum ini mudah-mudahan bisa mengklarifikasi dan mencari jalan keluar dari beberapa persoalan yang hari ini tengah dihadapi oleh para nasabah dan juga dari pihak LKM. Mudah-mudahan nanti ada secercah harapan atau secercah solusi yang bisa kita peroleh pada siang hari ini. Untuk tertibnya acara ini, kita susun acara yang pertama pembukaan seperti yang sudah saya lakukan tadi. Yang kedua, saya akan mempersilahkan dari perwakilan kantor hukum nanti untuk menyampaikan tujuan utama dari audiensi ini. Kemudian nanti pada pihak-pihak terkait kami akan mempersilahkan untuk meresponnya, termasuk dari Komisi 2 DPRD, dan setelah itu akan kita atur dialog. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan acara audiens pada hari ini. Yang kami hormati pimpinan Rakyat dan Komisi 2 dan Bapak lawyer ya dari penguasa dari nasabah PDAKM. Yang kami hormati Pak Kabag PSDA sebagai jajaran, dan kami hormati Pak Inspektur dan diwakili oleh Pak Idransus dan Direksi LKM Akhlakul Karimah dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih pimpinan. Sebelumnya kami akan menjelaskan kondisi PT LKM ini. LKM Akhlakul Karimah ini adalah keuangan milik pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang dibentuk untuk membantu masyarakat mendapatkan akses layanan simpan pinjam.
Dalam perjalanannya, saat ini LKM mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada keterbatasan pengembalian dana tabungan dan deposito nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak nasabah meminta kejelasan mengenai apakah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembalikan dana nasabah. Untuk itu, pemerintah daerah menyampaikan penjelasan berikut agar dapat dipahami secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Masalah utama yang dihadapi, kondisi keuangan LKM sedang tidak sehat, sehingga dana yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi seluruh permintaan penarikan nasabah dalam waktu bersamaan. Kedua, akses dan kas LKM terbatas, sementara kewajiban kepada nasabah cukup besar. Ketiga, status LKM sebagai milik Pemda sering dipahami oleh masyarakat seolah-olah dana nasabah dijamin langsung oleh Pemda. Padahal secara aturan tidak demikian. Yang keempat, penambahan modal dari APBD tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus melalui aturan dan persetujuan DPRD serta berisiko membebani keuangan daerah. Kondisi LKM saat ini yaitu secara ketat diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan LKM tidak diperbolehkan menerima tabungan atau deposito baru, serta tidak boleh menyalurkan kredit baru. Dana yang ada diprioritaskan untuk menjaga operasional minimum dan penyelesaian kewajiban sesuai kemampuan. Dan terjadi peningkatan penarikan dana oleh nasabah yang membuat kondisi keuangan semakin terbatas. Bagaimana aturan hukumnya? Perlu kami sampaikan secara terbuka. Dana nasabah secara hukum merupakan tanggung jawab PT LKM Akhlakul Karimah, bukan pemerintah daerah. Tanggung jawab Pemda dibatasi hanya pada modal yang telah disetorkan ke LKM sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 127 ayat 4 dan pasal 20 yang menyatakan bahwa kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng. Normalnya di bawah 5%. Itu sehat atau sangat sehat. Di atas 8% sudah sangat tidak sehat. Kemudian tentang operasional, suku bunga simpanan yang mencapai deposito 11,58% dan tabungan 5,8%. Ada 5. Oleh karena itu, sebelum nanti kita dialog, Pak, kita juga perlu secara utuh ini mendengarkan penjelasan dari direksi LKM Akhlakul Karimah, apa yang terjadi di internal sampai pada situasi yang sangat sulit seperti ini. Silakan, Pak. Saya hormati rekan-rekan serta Ketua Komisi dan anggota Komisi 2, dan juga yang saya hormati dari advokat Pak Adam, kemudian Ibu yang saya hormati Bu Asda dan Pak Abang, kemudian yang saya hormati dari Irmatus. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dan bermusyawarah dalam rangka audiensi kaitan dengan permasalahan yang terjadi di LKM Akhlakul Karimah. Terlebih dahulu kami diperkenalkan di samping saya Pak Bakti sebagai Direktur Operasional dan Pak Ishak sebagai Kepala Bagian Umum. Pada kesempatan hari ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kaitan dengan permasalahan yang akhirnya menjadi isu di masyarakat kaitan dengan pembayaran yang memang agak susah untuk pengembalian dana tabungan maupun
dan deposito. Sebagaimana yang tadi disebutkan dari kuasa dan dari pemeriksaan Densus, mungkin di sana ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu tolak ukur ketika berbicara ibaratnya dosa dan perdosaan, Pak. Ya, bukan pada posisi kaitan yang sekarang aja, tapi ini kemarin sudah dibahasnya dari yang terdahulu. Hal ini yang mungkin menjadi bahwa tidak bisa juga mengklaim bahwa ini adalah dosa pada masa sekarang. Gitu, Pak. Kenapa sih terjadi hal semacam ini? Saya lihat dari data, memang kultur DLKM dulu atau di waktu zaman PDPK, perusahaan daerah terkait dan kecamatan, menarik dana yang cukup mahal dengan suku bunga yang cukup mahal. Jadi bisa per bulan itu 1% atau per tahun 15% dengan pajak. Hal ini menyebabkan cash flow keuangan itu tidak berjalan lebih baik, karena hitung-hitungan itu akan merugikan. Tetapi dari dulu ini kan sepertinya untuk mempertahankan hidup, sehingga ini perlu dilakukan. Karena ada regulasi OJK yang baru menyangkut bahwa ekuitas harus 75%. Makanya fungsi dari LKM ini tidak bisa berjalan. Kaitan dari penghimpunan dana dan penyaluran dana. Waktu dulu sekian puluh tahun zaman PDPK, karena mungkin tidak diawasi oleh OJK, masih bisa bertahan. Tetapi ketika berbicara regulasi sekarang, ada yang memang harus dipenuhi dari POJK yang baru. Nah, ini yang menyebabkan cash flow-nya tidak berjalan, sehingga kami hanya bisa membayar pada posisi apa yang memang kita dapatkan dari cicilan nasabah, kredit, atau dari debitur. Langkah-langkah yang kami sudah lakukan, diantaranya dana deposito yang besar kita sudah alihkan kepada dana tabungan. Jadi deposito sudah dialihkan ke tabungan sebesar 4.90 miliar 90 juta. Nah, ini salah satunya untuk mengurangi efisiensi kami sesuai dengan arahan dari Pak Kabal Perekonomian yang sering diskusi dengan kami. Kita sudah laksanakan seperti itu. Kemudian pengembalian dana secara bertahap ini dengan dicicil kepada nasabah kurang lebih udah pada posisi 5,9 miliar yang sudah diberikan pada posisi dari mulai Agustus waktu diberikan sanksi bahwa tidak bisa menghimpun dan tidak bisa menyalurkan dana. Mau tahu yang mewakili ya di direksi itu siapa? Sekarang Pak Direktur siapa di direksi yang ada di KKN? direksi atau komisaris, Pak? Komisaris ya. Komisaris Ya. ada yang sembilan sama Pak Deden, sama Pak Said Lukman. Pak Said Lukman sama Deden. Nah, karena ini tadi saya mencitil ucapan Pak Asep Wasda, ini tanggung jawab direksi dan komisaris. Nah, kalau gugatan perdata Pak Repi ya, Pak Pimpinan, ini bisa ke aset pribadi direksi dan aset komisaris, ya, karena tuntutan kami tetap. Nah, pengembalian hak kami yang 1 miliar 15 juta lebih kurang yang kami miliki, ya, itu udah disempat di media. Dan waktu di persidangan PPSK pimpinan, ya, itu terbukti di persidangan bahwa LPR 39% lebih. Itu ya, satu itu. Kedua, saya tanya ke direksi itu majelis hakim saya. Jadi aset berapa yang dimiliki LKM?
menjawab direksi 4,2 miliar yang tidak bergerak. Yang bergerak 300 jutaan. Itu ada di panitra catatan itu. Satu ketiganya, saya tanya juga, piutang berapa di luar? Piutang 18 miliar. Waktu di persidangan ya, persidangan. Itu bisa jadi fakta hukum kalau persidangan. Ya. Kemudian dijawab 15 miliar piutang. Kemudian kewajiban berapa? Keluar 47. Saya bilang ini nggak sehat. Nggak sekolah juga tahu angka antara 18 sama 47 berbeda. Gitu. Ini persidangan itu akan saya bawa kalau ini sampai ke pengadilan akan kita bawa juga itu bukti-bukti itu ya. Mending saya bawa ke pengadilan setelah pendata. Kalau ke Cakodaya atau Catimbangan kan repot. Bisa nuetes juga dia. Ya, nunggu semua di luar-luar buat disalahkan. Kan gitu. Kemungkinan kalau bukan saling membela diri kan kalau sudah ke Cakodaya atau Catimbangan. Makanya sebelum kesana kemari kita selesaikan di sini karena gini Bu Asda ya, walaupun regulasi tidak bisa memberikan PP ya, perintah moral pemerintah, dosa mana melanggar itu dengan memperkosa hak nasabah? Kalau surah agama Islam, ya kita ambil madorot yang paling minim. Kan gitu ya. Kalau melanggar hak pemerkosaan nasabah itu dosa dalam apa-apa. Undang-undang maksud dari yang jelema supaya itu diganti beres. Negara bisa bubar gitu kan gitu ya. Jadi gitu pimpinan. Mohon kalau kita tetap pada tujuannya, kalau tidak selesai kita akan bawa ranah hukum. Tapi sebelumnya kita akan berikan somasi. Nah ini jangan sampai nanti ke bawah-bawah. Kami harus marah pisahkan gitu. Apalagi sekarang ada undang-undang KUHP baru, keluarganya bisa menggugat kalau si almarhum itu dijelek-jelekan. Ya, jangan macam-macam ya, jangan coba-coba undang-undang KUHP baru. Ya, saya meninggal dijelek-jelekan ke Pak Haji, kalau saya bisa menggugat ke Pak Haji. Pak Haji menjelek-jelekan papa saya, misalkan gitu, kalau bisa Pak. Ya, di KUHP baru. Terima kasih. Dari pihak nasabah sendiri didampingi oleh kuasa hukum dan saya sendiri dan pimpinan Komisi 2 dan Asda Cabang Ekonomi kemudian Pak Irfan dan direksi LKM intinya para nasabah meminta kepada LKM untuk segera mengembalikan simpanan mereka yang sudah jatuh. Nah, terus barusan sudah dilakukan ya. LKM menyampaikan ada beberapa yang harus mereka siapkan karena memang kondisi keuangan ini kompleks yang masalah di LKM. Sederhananya mereka dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana nasabah. Karena itu kami barusan di rapat pada akhirnya mendorong pertama direksi LKM Akhlakul Karimah harus bertanggung jawab atas persoalan ini dan segera mencari solusi untuk bisa mengembalikan dana milik nasabah. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Cianjur kita dorong untuk mengambil langkah-langkah strategis baik pendekatan ekonomi, pendekatan hukum dan pendekatan sosial untuk menyelesaikan permasalahan. Dan tadi kan sempat ya belum diskor juga ya. Kelanjutannya nanti ada keduanya nanti yang akan di Kelanjutan rapat. Tentu kan nanti Komisi 2 kami disposisi Komisi 2 DPD untuk terus mengawasi proses pengembalian dana nasabah ini. Mungkin nanti Komisi 2 akan memanggil lagi untuk melakukan pengawasan dan rapat kerja dengan bagian ekonomi dan juga direksi. dari pihak LKM sudah dilakukan. Barusan kalau teman-teman mengikuti perkembangannya, ya sejauh ini belum ada kabar yang memviralkan terkait itu. Nah, terkait
pertanyaan ini tanyanya langsung ke direksi LKN. Barusan ikut rapat ya kan? Barusan ikut rapat ya? Oh telah, tanyanya ke direksi LKN. Pak, makasih ya. Siap, sama-sama. Ayo, siap. Karena permasalahan karut marut PKM ini itu adalah tanggung jawab direksi dan komisaris. Jadi pemilik tidak punya kewajiban untuk menyelesaikan kredit, ada solusi belum ada. Jadi kalau tuh nanti misalkan diminta PMP, karena OJK kan mendorong kata PMP penyertaan modal pemerintah. Dan itu kan harus didiskusikan dengan DPRD dalam bentuk regulasi. Dan pihak Irda pun yang telah memeriksa KM itu telah berkonsultasi dengan kementerian. Jadi meminta kepada Pemda Cianjur mengkaji PKM atau Karimah apakah lanjut atau berhenti. Nah, ini juga dilema, kalau diberhentiin, tutup seperti apa, tanggung jawab sosial. Kalau dilanjut juga ini perlu modal, nah ini perlu diskusikan. Dan Komisi 2 tadi melalui pimpinan dengan DPRD, Pak Leti akan diskusi lagi dengan kita untuk memperdalam masalah ini sudah selesai. Dan kita tetap pada tuntutannya. Kalau tidak selesai, saya bilang tadi di forum akan mengajukan proses hukum. Dan segan-segan akan mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sebuah jaminan atas aset PKM. Ini kan belum ada penjelasan, mungkin ada langkah selanjutnya. Belum. Mungkin aja nanti dalam diskusi dengan eksekutif, yang surat dari kami sudah diterima oleh Bupati dan disposisinya ke ASDA. Nanti ASDA akan mengundang internal eksekutif. Nah ini kan ada eksternal. Nanti mungkin mudah-mudahan di diskusi dengan pihak eksekutif itu lebih mengerucut. Kalau nggak selesai kita proses Harapan terakhir iya nanti di Pemda. Saya bilang kalau di Pemda ada tempat ke rumah saya. Masa juga gede. Tadi terkait masalah PP nomor 54 Pak, yang Bapak pertanyakan yang matang. Iya. Bisa dijelaskan Pak? Ya itu kan saya bilang tadi itu kan peraturan ya. Berusaha mana antara peraturan Indonesia melarang kita PMP kita melakukan pemerintah dengan memperkosa hak daripada masyarakat. Nah, peraturan pikiran manusia besok bisa dirubah. Bunyi aja bisa negara aja bisa berubah kalau manusia kan apalagi peraturan PP kan. Ya kan tadi kan dugaannya tidak akan bertanggung dilimpahkan lagi ke PT Alhaku kan? Iya, kepada direksi dan komisaris. Saya tanya siapa komisaris sekarang? Itu Pak Dirjen Sumedar sama saya. Nah, nanti kalau aset KKN kurang, pasti kurang lah ya. Itu kan merembet kepada aset pribadi komisaris dan direksi. Hati-hati itu. Hati-hati, bisa miskin tuh. Kan asetnya cuma 4 miliar. Iya. Nah, sementara kewajibannya kan 47 miliar. Enggak, jadi dugaannya kan dari Asda 2 ini bilang di PP 54 ini dilimpahkan lagi Iya. ke direksi. Iya. Apakah hal itu benar menurut sudut pandang Bapak sebagai kuasa hukum? Saya pikir kurang pas ya. Itu kan pemilik harus tanggung jawab juga. Kan pemiliknya kan Pemda tadi. Tanggung jawab, jangan lepas tangan. Karena ini regulasi begini, jangan dong. Jangan kalau gitu udah jangan bilang pemilik. Kalau pemilik harus tanggung jawab. Kalau untung pengen misalkan kalau ada untung, pemilik kan belum pernah ada untung. Tapi masalah kejadian begini lepas tangan itu nggak lucu. Dan terkait Irdasus sendiri ya, sudah ke Kemendagri. Udah konsultasi. Dan sudut pandang Bapak seperti apa? Itu emang harus ke sana. Karena apa? Ini kan menyangkutnya tidak ringan lah bagi Cianjur ya. Kalau masalah keuangan, kalau toh nanti Pemda misalkan